Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Coba perhatikan bacaan berikut. Komang mempunyai teman-teman yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Dedi berasal dari Jawa, Fitri dari Minang, Made dari Bali, Mei dari Dayak, Maria dari Batak, dan Jonas dari Ambon. Adapun Komang sendiri berasal dari Bali sama seperti Made. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyatlah yang termasuk salah satu jenis teks fiksi. Nah, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, biasanya dalam teks fiksi ada yang disebut dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Namun, tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita juga dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Contohnya, kamu pasti pernah mendengar cerita bernama Si Kancil. Nah, itu tokohnya adalah berupa hewan. Kehadiran tokoh cukup penting dalam sebuah teks fiksi karena membuat cerita dapat berjalan dengan baik serta membuat cerita semakin menarik. Selain tokoh, ada beberapa hal lain yang diperlukan agar sebuah teks fiksi atau cerita dapat berjalan dengan baik. Hal-hal tersebut diantaranya adalah: pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contohnya, kamu mungkin pernah mendengar cerita bertemakan kerajaan, atau cerita bertema horor, atau yang lainnya. Kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur dalam suatu teks fiksi atau cerita menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Mulai dari peristiwa awal cerita, lalu permasalahan yang terjadi di dalam cerita, hingga bagaimana penyelesaian masalah oleh tokoh tersebut dalam cerita. Nah, itu disebut dengan alur. Kemudian latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat misalnya sebuah daerah, di kecamatan, di kabupaten, atau di provinsi. Ada juga latar tempat di sungai, di gunung, di danau, dan lainnya. Lalu latar waktu. Latar waktu ini adalah contohnya pada siang hari kejadiannya, bisa pada pagi hari, bisa pada malam hari. Latar waktu juga bisa menunjukkan tahun dan tanggal. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana merupakan keadaan yang terjadi pada suatu cerita. Misalnya, cerita tersebut diceritakan dalam suasana tegang, atau suasana santai, suasana gaduh, senang, sedih, galau, dan lain-lain. Terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat atau pesan yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk suatu teks fiksi. Sekarang coba kamu baca teks di halaman 2 pada tema 8 tentang teks fiksi berjudul
Asal mula telaga warna. Silakan baca baik-baik dan temukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut. Setelah kamu selesai membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Bapak contohkan. Nomor 1, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, ingat, tokoh adalah orang yang memiliki peran untuk membangkitkan cerita. Tokoh yang terdapat pada cerita tersebut adalah pertama raja, kedua permaisuri, dan yang ketiga adalah putri raja. Nah, itulah tokohnya. Jadi dia memiliki peran-peran di dalam cerita tersebut. Dan untuk nomor 2-5, silakan kalian cermati ceritanya dan cari sendiri jawabannya. Selamat mengerjakan. Berikutnya, coba tuliskan informasi berdasarkan penjelasan yang sebelumnya Bapak berikan tentang cerita fiksi atau teks fiksi. Contohnya yang pertama, cerita fiksi. Nah, jadi apa yang maksud cerita fiksi? Berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi, cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan yang sengaja dikarang oleh pengarang. Nah, cerita fiksi sendiri diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata ataupun hanya dalam khayalan pengarang itu sendiri. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Kemudian, ciri-ciri cerita fiksi. Jadi, ciri-ciri cerita fiksi yang pertama, bersifat rekaan atau bukan sebenarnya. Kemudian, tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Ketiga, biasanya cerita tersebut mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Atau Bapak bilang mengandung amanat atau cerita di dalamnya. Lalu, disajikan dalam sebuah alur cerita. Mulai dari peristiwa awal cerita, permasalahan yang terjadi hingga bagaimana penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Kemudian terkadang menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif artinya bahasa tersebut bisa mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari cerita fiksi. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Coba perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, terlihat Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu berupa tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu dapat bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contohnya seperti ayunan tadi. Ketika didorong, kedudukan benda menjauhi Udin. Dan setelah ditarik, kedudukan benda atau ayunan tersebut mendekati Udin. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukanlah percobaan berikut. Kamu bisa mempraktikkan percobaan ini di rumah ataupun di sekolah. Pertama, percobaan mendorong dan menarik meja. Tujuan dari percobaan ini adalah membedakan gaya dan gerak. Nah, alat yang dibutuhkan hanya sebuah meja. Langkah kegiatan, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Bisa di kelas, ataupun ruangan di
tempat tinggalmu. Lalu doronglah meja itu. Nah, amati yang terjadi pada meja itu. Setelah kamu dorong, kemudian tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat meja didorong? Nah, ketika kamu sudah melakukan percobaan, ketika didorong, meja akan bergerak atau bergeser atau berpindah tempat. Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Ke arah dorongan yang kita lakukan. Kalau ke depan, tentu meja akan bergerak ke depan. Dan tentu saja, karena ini dorongan, berarti benda atau meja tersebut menjauhi pendorong. Lalu, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Sama, jawabannya adalah meja tersebut bergerak atau bergeser atau berpindah tempat lagi. Nomor 4, kemanakah arah meja saat ditarik? Berbeda saat didorong, ketika ditarik, meja akan bergerak ke arah yang menarik atau mendekati penarik. Nah, berdasarkan percobaan tadi, sekarang coba diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Nah, Bapak akan contohkan beberapa perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda atau pergerakan benda dari tempat asalnya karena adanya sebuah gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Perbedaan berikutnya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Misalnya saat membuat plastisin, karena plastisin diberikan gaya berupa tekanan, jadi terbentuklah bentuk-bentuk pada plastisin. Nah, sedangkan untuk gerak tidak dapat mempengaruhi bentuk benda. Berikutnya, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Nah, itu adalah beberapa perbedaan gaya dan gerak. Kamu masih bisa mencari perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk mengelompokkan aktivitas gaya berupa dorongan dan aktivitas gaya yang berupa tarikan. Silakan kamu kelompokkan dari aktivitas-aktivitas berikut. Contohnya, menendang bola. Itu apakah gaya berupa tarikan atau dorongan? Ingat konsepnya? Tarikan artinya benda tersebut mendekati yang menarik. Gaya berupa dorongan berarti benda tersebut menjauhi yang mendorong atau yang melakukan aktivitas. Nah, menendang bola berarti kita melakukan dorongan kepada bola tersebut karena bola tersebut menjauhi yang melakukan aktivitas. Jadi menendang bola termasuk gaya berupa dorongan. Kemudian mengangkat kursi. Ketika mengangkat kursi, kita membuat kursi tersebut mendekat ke tubuh kita. Jadi otomatis kegiatan tersebut adalah gaya berupa tarikan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas lainnya, silakan kamu pikirkan sendiri. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.